Pada dasarnya, setiap perusahaan pasti mencari keuntungan yang maksimal dalam seluruh proses yang ada di dalamnya. Persaingan bisnis yang ketat memaksa perusahaan agar dapat membuat strategi yang baik dalam pemasaran produk. Keinginan dan kebutuhan antara satu pelanggan dengan pelanggan lainnya sangatlah berbeda. Oleh karena itu, diperlukan pengelompokan pelanggan yang mempunyai keinginan yang sama dengan cara menganalisis segmenting, targeting, dan positioning. Perubahan era bisnis memperkenalkan model pemasaran yang strategis yang menandakan lahirnya pemasaran modern di mana segmentation, targeting, dan positioning harus didahulukan sebelum menentukan 4P, produk, place, price, dan promotion. Salah satu penyebab tidak berhasilnya sebuah pemasaran bisa jadi disebabkan karena perusahaan kurang memahami tentang STP, sehingga mereka tidak tahu bagaimana segmentasi mereka, apa target mereka, dan apa yang ingin mereka tawarkan kepada pelanggan. Pasar terdiri dari berbagai jenis pelanggan, produk, dan kebutuhan. Pemasar harus menentukan segmen mana yang menawarkan peluang terbaik bagi mereka. Pelanggan dapat dikelompokkan dan dilayani dengan berbagai cara berdasarkan faktor geografi, demografi, psikografi, dan perilaku. Tujuan melakukan segmentasi adalah untuk memahami secara lebih efektif dan efisien tentang kebutuhan, karakteristik, atau perilaku konsumen yang berbeda-beda, sehingga mungkin memerlukan produk pemasaran tersendiri. Segmenting menurut Kotler yaitu pembagian pasar ke dalam kelompok pembeli dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang membutuhkan produk atau pemasaran tersendiri. Segmenting dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Segmentasi geografis berarti membagi pasar menjadi wilayah yang berbeda-beda, seperti negara, kabupaten, kota, provinsi, dan lainnya. Informasi demografi memberikan pengetahuan tentang tren yang sedang terjadi di lingkungan konsumen. Pembagian pasar ke dalam beberapa grup bertujuan untuk mempermudah jangkauan dan relatif lebih murah dalam mengidentifikasi sasaran. Segmentasi yang pertama berdasarkan usia dan life cycle stage. Yang kedua, segmentasi demografi berdasarkan jenis kelamin. Yang ketiga, segmentasi demografi berdasarkan pendapatan. Selanjutnya, segmentasi demografi berdasarkan agama. Segmentasi psikografis. Segmentasi psikografi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk memposisikan produk dari pemasar agar menemukan kecocokan dengan pelanggan yang tepat dilihat dari gaya hidup pembelinya. Segmentasi psikografis membagi pelanggan menjadi beberapa segmen yang berbeda berdasarkan dari kelas sosial, gaya hidup, atau karakteristik dari kepribadian. Segmentasi berdasarkan perilaku. Segmentasi perilaku berarti membagi pembeli menjadi beberapa segmen berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan tentang suatu produk. Segmentasi perilaku dibagi lagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari occasion, benefit, user status, tingkat pengguna, dan status loyalitas. Strategi pemasaran sangat dibutuhkan oleh rumah sakit pada masa globalisasi ini. Para konsumen, dalam hal ini pasien, mereka semakin bebas memilih mana rumah sakit yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan. Targeting menurut Kagan dan Green pada tahun 2008 adalah proses pengevaluasian segmentasi dan pemfokusan strategi pemasaran pada sebuah negara, provinsi, atau sekelompok orang yang memiliki potensi untuk memberikan respon. Target pasar juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang berisi dan menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Pelayanan kesehatan yang dibutuhkan pasien pada saat ini adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan memuaskan, profesional, alat kesehatan yang lengkap dan modern, dengan biaya yang rasional. Oleh karena itu, setiap rumah sakit harus memiliki competitive advantage dalam memberikan pelayanan dan harus memiliki spesifikasi atau keunggulan pelayanan dibanding rumah sakit lainnya. Targeting ialah proses mengevaluasi setiap daya tarik segmen, kemudian memilih satu atau lebih karakteristik untuk dilayani. Targeting merupakan persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Kriteria target market adalah sebagai berikut
menurut Munandar pada tahun 2011. Yang pertama adalah responsif. Dalam mengembangkan suatu produk, sasaran yang kita tujukan harus responsif, sehingga segmentasinya jelas, karena tanpa sasaran yang terarah dan jelas, maka produsen akan menanggung resiko besar. Kedua, potensi penjualan. Daya beli sasaran target marketing juga penting, bukan hanya potensi penjualan yang luas, tetapi daya beli dan keinginan pasar untuk memiliki produk yang ditawarkan oleh rumah sakit tersebut. Yang ketiga, pertumbuhan yang memadai. Pertumbuhan ekonomi yang mumpuni pada suatu populasi merupakan target market yang baik, karena pasar tidak dapat segera dengan cepat bereaksi namun tumbuh perlahan pada titik pendewasaan yang tepat. Yang keempat, jangkauan media. Target market akan dicapai dengan optimal jika pihak pemasar tepat dalam memilih media untuk promosi dan mengenalkan keunggulan produk-produknya. Positioning merupakan cara menempatkan produk yang tepat sesuai keunggulan produk dan diinginkan oleh pangsa pasar yang dituju. Ada 3 tahap positioning, yaitu 1. Mengumpulkan perbedaan nilai pelanggan untuk membangun posisi. 2. Memilih keunggulan yang kompetitif dan tepat. 3. Memilih strategi positioning secara keseluruhan. Produk yang akan ditawarkan kepada konsumennya harus dipertimbangkan segi manfaatnya. Jika manfaat yang diberikan kepada konsumennya adalah manfaat yang terbaik, maka perusahaan akan mendapatkan kedudukan tertinggi di pasarnya. Positioning dapat diartikan usaha untuk mempengaruhi pikiran konsumen, sasaran perusahaan terhadap produk yang ditawarkan sehingga terbangun persepsi dan citra positif oleh konsumennya. Tujuan positioning dalam Hasan 2008 yaitu untuk menempatkan atau memposisikan produk di pasar sehingga produk tersebut berbeda dengan pesaingnya. Memposisikan produk dalam menyampaikan beberapa hal pokok kepada pelanggan, memenuhi kebutuhan segmen pasar, membatasi kemungkinan terjadinya perubahan yang mendadak dalam penjualan, menciptakan keyakinan pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. Kasus yang diangkat yaitu pada penelitian oleh Dadang M, analisis penentuan segmen, target, dan posisi pasar home care di Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Dengan melakukan penelitian deskriptif, analitik, kualitatif, dan kuantitatif, tujuan penelitiannya adalah menggambarkan segmen, target, dan posisi pasar home care di RSAI. Hasil penelitian dapat ditentukan berdasarkan analisis segmen pelanggan sebagai berikut. Analisis pasar potensial home care rumah sakit sebagai berikut. Penentuan target pasar berdasarkan penentuan posisi. Dan yang dapat diangkat dari penelitian tersebut adalah dengan berubahnya pola penyakit infeksi menjadi degeneratif, maka produk home care RSAI yang dikelola secara profesional dapat menjadi salah satu unit bisnis unggulan. Hal ini juga didukung dari data kunjungan pasien RSAI yang mengalami peningkatan dan wilayah RSAI yang akan berkembang menjadi wilayah perkotaan menjadi pangsa pasar tersendiri. Pelaksanaan evaluasi yang berkala diperlukan untuk memberikan gambaran segmen pasar home care RSAI yang dapat berubah dengan cepat dari waktu dan ke waktu.